Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Nasura 2101 dan sesuai dari request teman-teman ya, banyak yang request di kolom komentar kemarin. Minta kisahnya Pak Mat ya, atau keluarga Zimat atau Kuning dan Sapu Jagat untuk di-up lagi, dan malam hari ini kita akan membawakan sesuai dengan request dari teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor, kisah anak-anak Pak Mat di negeri seberang. Kuwait City, Kuwait, awal tahun 2003. Seperti orang gila, Sapu Jagat mencari kakaknya, Kuning. Di antara mayat-mayat dan dalam peti mati di ruang bawah tanah, ribuan mayat ada di sana. Ruang bawah tanah itu begitu luas. Bau khas mayat yang diawetkan menyeruak memenuhi rongga hidung, menyengat. Namun itu tidak dipedulikannya. Tujuannya hanya satu, menemukan mayat Kuning. Meski entah mengapa hatinya begitu yakin bahwa Kuning masih hidup. Batinnya bertanya-tanya, mengapa ada mayat yang ditaruh di dalam peti mati? Ada juga yang hanya digeletakin, ada juga yang ditumpuk. Itu bukan urusanku. Sapu Jagat berusaha menguatkan hati, terus melihat satu persatu setiap mayat yang ada. Ia beruntung bisa memiliki akses untuk bisa masuk ke tempat ini. Bosnya memang bukan orang sembarangan. Ini adalah sebuah tempat terlarang, tempat yang dirahasiakan, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Sapu Jagat terjatuh, terduduk saat ia telah memeriksa semua mayat dan ia tidak menemukan mayat kakaknya. Ia memeluk lutut, mulai menangis, bahunya sampai terguncang antara bingung, sedih, marah campur aduk jadi satu. Dalam hatinya ia berharap Kuning masih hidup. Kuning menghubunginya 3 hari yang lalu. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba ia mendengar ada suara laki-laki membentak Kuning. Terdengar suara Kuning sangat ketakutan. Setelahnya terdengar keributan, jeritan Kuning seperti sedang kesakitan, merintih meminta tolong, memohon agar laki-laki itu mengampuninya. Berhentilah memukul, mohon ampuni aku. Suara Kuning mengiba. Sapu Jagat yakin Kuning kala itu sedang dipukuli. Itu semua berlangsung hampir 10 menit. Sapu Jagat terus berteriak-teriak panik. Lalu terdengar benda dibanting dengan keras, brak, dan jaringan telepon terputus. Tempat ini adalah harapan terakhirku. Setelah sebelumnya ia sudah ke agensi, kantor polisi dan juga rumah sakit. Lagi-lagi dengan pertolongan bosnya, sistem di negara ini mempermudah pencariannya karena semua tercatat di sistem secara online. Dia hanya perlu datang ke rumah sakit dan memberikan nama Kuning. Dari situ terlihat bahwa Kuning tidak terdaftar di rumah sakit manapun yang ada di Kuwait. Begitu juga kantor polisi. Agensinya tidak banyak membantu karena ternyata Kuning sudah dijual ke agensi lain. Saat Sapu Jagat datang ke agensi tersebut, ternyata kantornya sudah disegel dengan garis polisi. Telah terjadi kebakaran sebulan yang lalu. Menurut penuturan orang-orang di sekitarnya, hampir semua penghuninya meninggal dalam kebakaran tersebut.
Meski semua orang mengatakan bahwa seluruh penghuni apartemen yang terbakar meninggal dunia, tapi kenapa aku masih begitu yakin bahwa Mbak Ayu masih hidup? Meski benar kabel getih telah terputus, aku tidak dapat lagi merasakan kehadirannya. Sapu jagat meracau memikirkan Kuning, sepertinya agensi menyembunyikan sesuatu. Hanya saja sapu jagat belum tahu pasti apa yang mereka sembunyikan. Aku harus balik ke agensi, ucap sapu jagat. Ia bangkit, tergesa meninggalkan ruang bawah tanah. Perasaannya begitu kuat mengatakan bahwa Kuning masih hidup dan sedang dalam bahaya. Sepanjang jalan sapu jagat merutuki diri sendiri. Aku sudah membayar seluruh ganti rugi yang mereka minta untuk memulangkan Kuning. Bukan dipulangkan, malah dijual ke agensi lain. Bajingan, sapu jagat mengumpat keras. Ia sudah tidak dapat mengendalikan amarahnya, hatinya benar-benar kalut. Aku bisa saja melakukan kekerasan kepada Banuwati seperti yang dilakukan Mbak Ayu kepada Vincent di Singapura. Tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah? Bagaimana kalau malah timbul masalah baru? Asu tenan Banuwati. Sapu jagat masih mengoceh mengungkapkan kekesalannya. Sapu jagat begitu yakin ada yang bermain curang. Ia berjanji akan menemukan cara untuk mengusut hal ini sampai tuntas. Aku harus menemukan Kuning, hidup atau mati, hari ini. Sapu jagat kembali dengan tangan kosong, wajahnya tampak lesu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Keluhnya, semua bermula 6 bulan yang lalu. Saat Kuning memutuskan untuk pergi ke Kuwait, harapan terakhir memang telah pupus. Sebelum memutuskan ke Kuwait, Kuning mengikuti tes di salah satu perusahaan. Dari 63 orang yang mengikuti tes, hanya 2 orang yang lolos. Satu dari keduanya adalah Kuning. Tapi Kuning harus tersingkir karena masalah finansial. Harus membayar sejumlah uang jika ingin diterima. Sapu jagat hanya bisa pasrah, menghormati keputusan Kuning. Kabel getih memang masih tersegel di lengan Kuning, tapi rupanya Kuning berhasil mengaburkan pandangan sapu jagat. Alasannya pasti tidak ingin merepotkan. Sapu jagat mengumpat geram. Terakhir saat mereka bertemu, Kuning memang terlihat sangat terpukul. Ia merasa bersalah karena sapu jagat membawa uang lalu memberikannya kepada agensi sebagai ganti kebebasannya. Kuning memang terlalu mandiri. Hingga saat ditolong pun justru ia terluka. Sekarang sapu jagat hanya bisa menyesali keputusannya. Harusnya aku tidak membawa uang. Jadi seperti ini tidak perlu terjadi, keluhnya. 6 bulan sebelumnya, pesawat yang ditumpangi Kuning mendarat dini hari di Kuwait International Airport, Farwania. Dia bersama ratusan penumpang lainnya turun dari pesawat, langsung menuju tempat pengambilan barang. Setelah ia mengambil tas, ia lalu berjalan menuju imigrasi. Segala urusan imigrasi pun diselesaikan dengan cepat. Rupanya di luar, sopir dan perwakilan dari agensi sudah menunggu di depan pintu. Ia menyapukan pandangan ke setiap orang yang membawa kertas yang diangkat tinggi-tinggi hingga ia berhenti ke sebuah nama, KAM. Ia mendekati laki-laki yang membawa kertas tersebut dan menyebutkan nama. Laki-laki itu tampak girang dan berkata, "Welcome to Kuwait," ucapnya sambil tersenyum ramah. Kuning pun tersenyum. "Thank you," ucap Kuning, "berterima kasih." Laki-laki itu membawanya ke tempat parkir, selanjutnya ke kantor agensi. Malam itu ia beristirahat di akomodasi milik agensi. Baru di keesokan harinya ia dibawa ke kantor agensi. Seorang perempuan berusia 10 tahun lebih tua darinya telah berdiri di hadapannya, memperhatikan Kuning dari ujung rambut hingga ujung kaki. Matanya menatap Kuning tajam. Tidak ada kesan ramah sama sekali. Dia memang cantik sih, tapi wajah juteknya cukup menyeramkan, apalagi untuk orang yang baru ditemui, keluh Kuning dalam diam. Ia membawa sebuah map. Sedetik kemudian, ia mulai menginterview Kuning. Rupanya dia sedang mencocokkan data. "Kau adalah satu-satunya orang Indonesia yang lolos seleksi. Bisa diterima bekerja di rumah seorang jenderal sebagai kepala rumah tangga. Untuk ukuran kepala rumah tangga, kau masih terbilang sangat muda," ucapnya. Setiap kalimat yang diucapkan terdengar tidak nyaman di telinga Kuning. Ada nada iri sekaligus mengejek. Kuning pun hanya diam dengan raut muka yang sulit diartikan. Perempuan itu tampak jengah dengan ketenangan yang dimiliki Kuning.
Kau tidak perlu mengkhawatirkannya, Sinta. Dia itu sudah punya pengalaman sebagai asisten CEO di sebuah perusahaan ternama di Singapura. Aku juga sudah berbicara kok dengan owner perusahaan tersebut untuk mengetahui reputasinya. Seorang perempuan yang sangat anggun telah pun berdiri di sana tak jauh dari mereka berdua. Wajah Indonya benar-benar menawan. Ia tersenyum dengan ramah. Selamat datang di Kuwait, Gusti Putri, ucapnya santun. Mohon panggil saya Kuning, jawab Kuning canggung. Baiklah, perkenalkan, aku Banuwati. Perempuan itu mengulurkan tangan dan disambut hangat oleh Kuning. Nice to meet you, Banuwati. Nama Anda cantik seperti juga kepribadian Anda. Banuwati tersipu. Nice to meet you too, Kuning. Banuwati tersenyum hangat. Aku yang akan mengurus legalitasmu selama kau di sini hingga 2 tahun ke depan. Nah, sopir akan mengantarmu ke kediaman Al-Ameri dan ini kartu namaku. Sebelum Kuning naik mobil, Banuwati pun berucap, jika Anda mengalami kesulitan apapun, kabari saya ya. Kuning pun hanya mengangguk. Dalam hati ia bertanya bingung, kesulitan? Pesan ini terdengar aneh di telinga Kuning, seolah Banuwati sedang mengisyaratkan sesuatu. Suasana apa yang akan aku hadapi di rumah majikan? Kuning hanya membatin. Dia hanya bisa pasrah terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara Banuwati menatapnya khawatir. Meski ia menyembunyikan kekhawatirannya dengan senyum, tapi bola matanya tak dapat berbohong. Ada risau di sorot matanya. Mobil yang ditumpangi Kuning memasuki halaman rumah yang sangat besar. Lebih tepatnya istana. Ya, istana ini berdiri di atas area kira-kira 5 hektar. Ada bangunan utama, bangunannya paling megah, dan ada juga beberapa bangunan pendukung yaitu dapur serta rumah dinas untuk semua staf yang mengurus rumah. Acara perkenalan dan basa-basi resmi berlalu. Seorang pelayan mengantarkannya ke kamar. Selama seminggu kepala rumah tangga yang lama mendampingi Kuning dan membimbingnya. Setelahnya ia dilepas seorang diri. Kuning yang memang pintar dan juga cekatan melakukan tugasnya dengan baik. Dia cepat belajar dan memahami instruksi dengan baik. Bulan pertama berjalan dengan baik, begitu juga bulan kedua. Bulan ketiga baru saja dimulai ketika tidak sengaja ia berpapasan dengan tuannya di suatu pagi. 2 bulan ini dia memang belum pernah secara langsung bertemu dengan tuannya. Saat pertama kali dia datang ke rumah ini, tuannya sedang dinas dan sejak saat itu dia tidak pernah bertemu dengan tuannya secara langsung. Dia juga agak bingung. Sebagai kepala rumah tangga, kenapa nyonya tidak pernah mengizinkannya berurusan dengan tuan? Ente Min, sapa tuannya dengan menggunakan bahasa Arab yang artinya, kamu siapa? Kuning mengangguk santun lalu berkata, Sir, please forgive me. I'm not really good in Arabic. I'm your servant, sir. Mohon maaf, Tuan. Saya tidak pandai berbahasa. Saya adalah pegawaimu. Tuannya menatap Kuning dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kuning agak risih dengan tatapan tuannya. Meskipun Kuning berseragam lengkap, tatapan tuannya seolah mengerikan, seolah Kuning sedang ditelanjangi. Tuannya mengangguk. Rupanya, dari seragam yang Kuning kenakan, sekarang ia faham Kuning itu siapa. You must be replacement of Sakila, ucapnya. Yes, I am, sir. Kuning kembali mengangguk santun. Tuannya masih menatapnya tak berkedip. Tatapannya membuat Kuning bergidik ngeri. Sekarang ia faham kenapa nyonya tidak mengizinkannya bertemu dengan tuannya. Mungkin ini adalah salah satu alasannya. Ia bernafas lega ketika akhirnya tuannya berlalu. Sejak hari itu, hari-harinya tidak pernah tenang. Tuannya terus mencari cara agar Kuning terus berada di sampingnya. Dari A sampai Z, keperluannya harus Kuninglah yang menyiapkan. Sudah seperti babu aja jadinya, keluhnya. Kuning sebetulnya tidak mempermasalahkan seluruh pekerjaannya, tapi yang membuatnya risih adalah cara tuannya memandang. Tatapannya selalu bikin aku bergidik ngeri. 1 bulan telah berlalu, kini bukan hanya tatapannya yang mengerikan, tapi tuannya di sini mulai genit. Dia kadang tiba-tiba memegang lengan Kuning, menahannya berlama-lama sambil menatap Kuning nakal, atau kadang tiba-tiba memeluknya dari arah belakang. Beruntunglah, karena nyonya selalu menjaganya. Di saat-saat kritis, nyonya selalu datang menolongnya. Kuning hanya bisa menekuk lutut sambil memohon ampun kepada nyonya. Ada hal yang tidak dipahami oleh Kuning. Kenapa nyonya selalu datang pada saat kritis?
Aku hanya berharap Nyonya memang tulus menyayangiku. Bulan berikutnya telah berlalu. Kuning sudah tidak dapat bertahan dengan situasi yang ia hadapi. Akhirnya ia menghubungi Sapu Jagat, menceritakan semuanya. Setelah sambungan telepon ditutup, Sapu Jagat langsung mengambil keputusan untuk membebaskan Kuning. Sebelum ia menemui Kuning, dia menghubungi Banuwati, menanyakan cara untuk membebaskannya. Banuwati berjanji membantu, tapi ia meminta sejumlah uang dengan angka yang cukup besar. Uang yang setara dengan 1 tahun gajinya. Sapu Jagat tanpa pikir panjang menyanggupi. Keesokan harinya ia lalu menemui Kuning di kediaman Al-Ameri, berjanji segera membebaskan kakaknya. Sapu Jagat memang sudah berada di Kuwait. Ia mendarat di Kuwait 2 minggu setelah Kuning tiba. Ia bekerja di tempat yang berbeda. Setelah menemui Kuning, hari itu juga ia kembali ke agensi menemui Banuwati untuk memberikan uang sesuai yang diminta olehnya. Setelahnya, ia mengabari kakaknya bahwa semua sudah ia selesaikan. Tinggal mengikuti prosedur saja. Banuwati akan mengurus secepatnya. Sapu Jagat sedikit lega mendengar penjelasan dari Banuwati. Ia berharap bisa segera membebaskan Kuning. Memang sedikit riskan berurusan dengan orang Arab, apalagi sekelas Al-Ameri. Sore itu, Nyonya menemuinya secara khusus di kamar Kuning. Nyonya secara khusus meminta maaf atas segala perbuatan suaminya, lalu berjanji untuk terus menjaganya. Nyonya menceritakan semua yang sudah ia lalui. Suaminya ini memang seorang maniak seks. Nyonya terus bertahan karena sangat mencintai suaminya dan juga demi anak-anak. Nyonya terlihat tenang saat Kuning berjanji untuk memikirkan hal ini kembali. Setelah berbasa-basi, akhirnya Nyonya pun berpamitan meninggalkan kamar Kuning. Dalam hati ia bertanya, bagaimana Nyonya mengetahui tentang diriku dan keluargaku? Orang sekelas mereka pasti punya kapasitas untuk ngecek background. Pastinya gak akan sembarangan mengambil pegawai. Keluh Kuning gusar. Bukan mudah untuk memutuskan hal ini. Tapi apa benar Nyonya akan terus bisa melindungiku, terutama dari Tuan? Nyonya memang sangat baik sekarang. Aku bahkan yakin bahwa Nyonya juga menyayangiku. Dalam tatapannya, Kuning melihat tatapan seorang ibu. Hari itu pun berlalu. Kuning bingung. Dia kembali menghubungi Sapu Jagat, namun tidak pernah tersambung. The mobile always not responding. Kuning merasa ada yang salah meski belum tahu itu apa. Apa benar handphone Sapu Jagat tidak bisa dihubungi? Telah diputus dengan dunia luar. Tiap hari ia mencoba tapi tak berhasil. Kemudian dia memutuskan untuk menghubungi Banuwati. Berkali-kali ia mencoba tapi hasilnya sama. Akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi Indonesian Embassy. Ternyata juga tidak bisa. Terakhir ia memutuskan untuk menghubungi keluarganya di Indonesia. Mungkin dia bisa mendapatkan kabar tentang Sapu Jagat dari keluarganya. Hasilnya sama. Kini Kuning yakin ada yang salah. Tidak mungkin hanya kebetulan. Jangan-jangan Kuning menutup mulut, tidak berani melanjutkan kalimatnya. Ia berdiri lalu melangkah tergesa menemui Nyonya. Ia mengangguk santun lalu berkata, Please, please forgive me to disturb you. Kuning menatap Nyonya. Ia tampak ragu. Just tell me dear, jawab Nyonya lembut. Tatapannya meyakinkan Kuning. Saya ada keperluan mendesak. Apa saya boleh keluar rumah sebentar? Kuning tampak canggung. Dia sedang meminta izin untuk keluar rumah. Nyonya memandangnya penuh selidik. Sedetik kemudian ia tersenyum. Of course dear, you may go. Kuning tampak senang, senyumnya melebar. Ia memohon diri setelah mengucapkan terima kasih. Bergegas mencari sopir, lalu memintanya untuk mengantarkan ke Watania branch office terdekat. Dia begitu yakin Tuan yang melakukannya. Hal ini tidak sembarangan orang bisa melakukan, tapi akan sangat mudah dilakukan oleh seorang sekelas Tuan. Setelah mengantri, akhirnya dia mendapat giliran bertemu customer service. Kuning mengutarakan semua masalahnya. Perempuan cantik yang duduk di kursi customer care tampak terkejut ketika Kuning memberikannya si ID-nya. Dia tampak canggung. Segera ia melanjutkan tugasnya. Ia semakin terkejut saat mengetahui hasil dari pencariannya. Menutup mulutnya, tampak shock. Kuning menunggu dengan sejuta tanya. Sedetik kemudian dengan sangat berhati-hati perempuan cantik itu berkata, maafkan aku tidak dapat mendeteksi kenapa nomormu bermasalah. Karena nomormu di bawah perlindungan Kementerian Pertahanan. Ya, Kuning kesal. Ini benar-benar seperti dugaannya.
Jadi benar, Tuan yang ada di balik semua ini. Ini gila. Aku sedang berhadapan dengan orang dari Kementerian Pertahanan. Dia sedang menjadikanku tahanan rumah. Sapu jagat pasti sudah menghubungi Banuati dan memberikan uang yang diminta. Banuati juga telah menyampaikan pada Tuan bahwa aku minta rilis. Rupanya inilah jawaban Tuan. Kuning menghela nafas berat. Nyonya telah menemui secara khusus dan memberikan jawaban. Rupanya itu langkah diplomasi yang ditempuhnya. Sedang Tuan memakai langkah militer. Lagi-lagi Kuning menghela nafas berat, otaknya terus berputar-putar dengan spekulasinya sendiri. Siapa yang bisa menghentikan kebiasaan buruk Tuan? Aku nggak sudi jadi korban berikutnya. Kuning masih terlihat kesal saat memasuki kamarnya. Aku harus mencari cara untuk bisa menghubungi sapu jagat. Batin Kuning risau. Akhirnya ia meninggalkan kantor Watania tanpa hasil. Sepanjang perjalanan ia berpikir dengan keras. Bagaimana aku bisa keluar dari masalah ini? Batinnya benar-benar risau. Sore itu ia duduk di ranjang menghadap cermin. Selama ini dia tidak pernah menyadari semenarik apa dirinya. Ia tertegun mematut dirinya di depan cermin. Ekspresinya sulit diartikan. Ia tumbuh tidak seperti remaja pada umumnya. Dia hanya tahu sekolah, rumah, dan lingkungannya. Bahkan di usianya yang sangat muda, ia telah berada di tempat ini. Kuning masih berpikir keras. Bisa saja aku meminjam handphone kepada salah satu pembantu, tukang kebun ataupun sopir, bahkan security. Tapi itu artinya aku mengancam keselamatan mereka. Bagaimana kalau ketahuan lalu mereka dipecat? Iya, kalau hanya dipecat. Bagaimana jika mereka dideportasi? Ini benar-benar membuat aku hilang akal. Kuning berjalan mondar-mandir seperti setrikaan sambil terus memukul jidatnya. Come on. Hampir semalaman Kuning hanya mondar-mandir di dalam kamar. Sempat terfikir untuk ia membuka kabel getih, tapi ia urungkan. Ia sudah berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan apapun yang berhubungan dengan keluarganya. Apa yang kualami di Singapura itu sudah lebih dari cukup. Hampir pagi ketika ia memutuskan untuk berbaring. Kakinya juga sudah letih. Akhirnya ia memutuskan untuk berbaring. Di tempat tidur, ia masih terus berpikir. Lama-kelamaan ia pun tertidur dan ia terbangun saat terdengar ribut-ribut di luar. Astagfirullah, aku kesiangan. Dia menengok jam tangannya. Pukul 06.30. Segeralah ia bergegas ke kamar mandi membersihkan diri sebelum akhirnya ia siap dengan seragamnya. Setengah berlari, ia masuk ke rumah utama. Tampak dua tuan muda keluarga ini telah siap berangkat ke sekolah. Kuning bergegas menemui keduanya lalu memohon maaf atas keterlambatannya. Seperti biasa kedua remaja itu tidak pernah bersuara. Kuning hanya dilirik. Acuh, mereka meninggalkannya. Kuning terlihat lega setelah mereka pergi. Segeralah ia menemui Nyonya yang sedang duduk di meja makan menikmati sarapannya. Kuning mendekat lalu memohon maaf atas keterlambatannya tanpa berani menatap wajah Nyonya. Nyonya tampak mengacukannya lalu meninggalkan meja makan. Kuning menatap punggung Nyonya dengan perasaan bersalah. Tiba-tiba Nyonya membalikkan badan. Temui aku di perpustakaan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Perpustakaan. Kuning tampak bingung. Seorang pelayan menyadarkannya saat punggung Nyonya tidak lagi terlihat. Kuning semakin bingung karena hanya ada dua hal saat Nyonya memintanya untuk menemuinya di perpustakaan. Aku berbuat kesalahan yang fatal atau akan diberikan mandat rahasia. Begitu Kuning masuk ke perpustakaan, Nyonya tidak mengatakan banyak hal. Ia hanya bertanya bagaimana keadaannya dan kenapa bisa terlambat. Setelah mendengar penjelasan Kuning, Nyonya pun hanya tersenyum. Lalu ia berjalan melewati Kuning dengan jarak yang sangat dekat. Tangannya meletakkan sesuatu di saku seragam milik Kuning. Kuning terpaku di tempatnya. Saat menyadari apa yang dilakukan Nyonya, ia pun ikut bergegas keluar dari perpustakaan, lalu keluar dari rumah utama menuju kamarnya. Setelah mengunci kamar, ia lalu merogoh sakunya. Ia jatuh terduduk saat melihat apa isinya. Handphone baru lengkap dengan SIM cardnya. Kuning tercekat, wajahnya langsung berubah pias. Ini akan jadi bencana jika Tuan mengetahui, ucapnya setengah berbisik. Ada sorot takut bercampur ngeri di bola matanya. Desas-desus yang ia dengar dari para pelayan Tuan bahkan tidak segan memukuli siapapun yang dianggap membangkang atau sengaja membuatnya marah. Semua yang bertahan di sini karena memang tidak memiliki pilihan. Mereka tidak bisa bekerja di tempat lain ataupun pulang.
jika Tuan tidak mengizinkan. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah melakukan tugas dengan baik dan tidak membuat Tuan marah. Peraturan di negeri ini sedikit arogan. Seseorang tidak bisa bekerja di tempat lain jika tidak mendapatkan tanda tangan dari sang tuan. Pulang pun, jika sang tuan tidak senang, maka dia bisa di blacklist atas permintaan sang tuan. Kuning berpikir keras tentang apa yang harus dilakukannya. Ia mondar-mandir di kamarnya hingga akhirnya memutuskan untuk menaruh handphone pemberian nyonya ke dalam laci, lalu menguncinya. Aku tidak ingin membahayakan siapapun termasuk nyonya. Nyonya sudah sangat baik, makanya ia berani mengambil resiko sebesar ini. Tuan mungkin tidak akan menyakiti nyonya, tapi pelampiasan kemarahannya akan ditujukan padaku. Kuning bukanlah orang yang memiliki perhitungan yang matang. Namun sekarang ia belajar banyak hal dari peristiwa yang terjadi di dalam keluarganya. Kuning termenung berlama-lama. Wajah ayunya muram, tampak lebih tirus dari sebelumnya. Sungguh, aku tidak tahu apa yang mesti kubuat. Keluhnya bingung. Apa sesungguhnya tujuan nyonya memberiku handphone? Dia sedang berusaha menolongku atau sebaliknya? Apa dia sedang menjebakku? Hari ini, kesibukan Kuning luar biasa. Seperti biasanya, sebagai kepala rumah tangga, ia memang harus memastikan segala keperluan keluarga tuannya terpenuhi dengan baik. Dia harus memastikan urusan dapur serta urusan rumah tangga seperti telepon bill, electricity, dan semua expense yang diperlukan agar segala kegiatan berjalan dengan semestinya. Bulan ini adalah masa pergantian musim dari dingin ke musim panas. Pekerjaan sangatlah banyak karena semua barang harus diganti sesuai musim, dari mulai pakaian hingga furniture harus diganti. Begitu juga makanan dan minuman juga harus berganti menu. Dia harus memastikan semua itu berjalan dengan semestinya sesuai yang dikehendaki nyonya tanpa celah. Harusnya semua kesibukan mampu mengobati luka atau setidaknya membuat perhatiannya teralihkan, namun nyatanya justru membuatnya semakin tertekan karena Tuan justru seperti menemukan cara untuk terus dekat dengannya. Begitupun saat semua kegiatannya usai, dia masuk kamar dan merebahkan tubuh, ia semakin tersadar bahwa dia ada dalam tahanan rumah. Bukan karena ia kriminal, tapi karena sang tuan menginginkannya. Apalagi saat ia memikirkan bahwa izin tinggal serta semua legalitasnya atas nama tuan. Kuning menjadi ngeri saat memikirkan hal ini. Jika dia bisa memukul pelayan atau siapapun yang dianggap bersalah atau membuatnya marah, pastinya dia juga akan melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya. Kuning semakin sedih saat menyadari bahwa Tuan tak tersentuh. Ini benar-benar membuat aku gila. Keluh Kuning memekik dalam hati. Betapa aku ingin pulang, berkuda di jalan setapak menuju belantara raung, duduk di tepian jurang raung, dan berteriak sepuasnya. Batin Kuning merana. Malam itu, dia kembali membuka laci tempat ia menyimpan handphone pemberian nyonya. Ia memandanginya berlama-lama tanpa mengeluarkan dari tempatnya. Ada peperangan di dalam hati, perang yang sangat dahsyat, yang ia sendiri tidak mampu memutuskan kemana dia harus berpihak. Akhirnya ia menutup kembali laci tersebut, lalu beranjak tidur. Ini bukan mudah, tapi selama aku aman, aku tidak akan menyentuh handphone itu. Ia lalu memejamkan mata, berusaha untuk tidur, nyatanya ia tidak bisa. Bayangan-bayangan mengerikan tentang perlakuan tuannya padanya serta cerita para pelayan mengganggunya. Tiba-tiba Kuning duduk kembali. Nyonya secara diam-diam memberikan handphone padaku. Apakah itu artinya aku sedang terancam? Kuning kembali tercenung, pikirannya kalut. Jika Nyonya masih mampu melindungiku, dia tidak akan memberikan handphone itu padaku. Handphone itu seperti perintah agar aku mencari perlindungan dari luar. Bodoh sekali aku. Kenapa baru sekarang aku paham? Besok aku akan menghubungi sapu jagat, apapun resikonya. Kuning memutuskan untuk tidur, takut bangun kesiangan lagi. Menyebalkan saat harus berbasa-basi memohon maaf hanya karena bangun kesiangan. Ya, itu adalah sesuatu yang paling ia benci. Berpura-pura, namun atas nama tata krama ia harus melakukannya. Keesokan harinya, selepas jam makan siang, Kuning kembali ke kamarnya. Tekadnya sudah bulat. Aku akan menghubungi sapu jagat. Perlahan, ia membuka laci tempat ia menyimpan handphone. Ragu-ragu ia menghidupkannya. Setelahnya ia memencet nomor sapu jagat. Hatinya sangat girang saat panggilannya tersambung.
"Halo, Minu," ucap sapu jagat menjawab panggilan telepon dengan menggunakan bahasa Arab. "Duk, ini aku," saut Kuning riang. Sapu jagat tampak girang mendengar suara Kuning. Keduanya lalu saling bertanya kabar. Tanpa Kuning sadari, ia sedang diawasi. Kuning yang berbicara sambil menunduk sangat terkejut ketika tiba-tiba sepasang kaki ada di hadapannya. Perlahan ia mendongak. Wajahnya berubah pucat begitu dia tahu siapa pemilik sepasang kaki tersebut. Tuan mematung dengan tatapan gusar. Kilat kemarahan tergambar jelas di bola matanya. Kuning yang ketakutan langsung terpaku. Tangannya lunglai hingga handphone di genggamannya terjatuh. Ia menatap Tuan dengan tatapan ngeri. Tuan tersenyum licik, seringainya nakal. Ia maju berusaha meraih tubuh Kuning, tapi Kuning berhasil menghindar. Tuan menjadi semakin marah. Kuning lebih marah. Wajah takutnya tiba-tiba hilang. Tatapannya seolah menantang. "I'd rather die than be spot," ucapnya sambil meraih gunting yang terletak tak jauh darinya. Tuan sangat geram mendengar ucapan Kuning. Ia lalu menghantam Kuning dengan tinjunya hingga Kuning terpental ke arah tembok. Tubuhnya membentur tembok langsung dan terkulai di lantai. Dia sudah tidak bisa bangun lagi. Gunting yang digenggamnya terpelanting. Detik selanjutnya Tuan menghajarnya dengan kaki. Kuning sudah tidak mampu menghindar. Ia hanya pasrah menerima setiap pukulan. Tuan terus mengajarnya secara membabi buta. Saat itulah Nyonya beserta kedua putranya datang berusaha menghentikan. Namun Tuan berhasil menghempaskan tubuh mereka. Dia terus saja menghajar Kuning. Suasana menjadi kacau. Nyonya yang sadar tidak mungkin menghentikan Tuan tidak kehabisan akal. Ia meraih tubuh Kuning, menyeretnya ke kamar mandi. Ditutupnya pintu kamar mandi, lalu ia mengunci pintunya. Kuncinya ia lalu bawa lari keluar kamar dan ia lemparkan ke balik tembok pagar. Sedang kedua putranya berusaha menenangkan Tuan. Tuan masih meronta-ronta. Amarah masih menguasainya. "Pak, please, please look at me," putranya berteriak berusaha menenangkan Tuan. Inten bocah itu menatap mata Tuan. Begitu mata keduanya bersih tatap, Tuan terpaku sejenak, lalu jatuh terduduk. Nafasnya masih tak beraturan. Nyonya datang dan langsung memeluknya. Ketika Tuan telah benar-benar tenang, Nyonya membimbingnya meninggalkan kamar Kuning. Tergesa kedua putranya berlari ke kamar mandi, mendobrak pintu, lalu menyeret tubuh Kuning keluar dari kamar mandi. Panik, memeriksa urat nadi serta detak jantungnya. Dia meletakkan telinga di dada gadis itu. Saat sadar Kuning masih bernafas, ia melambaikan tangan. Para pelayan yang berkerumun di luar kamar tanpa ketakutan, beberapa dari mereka langsung berlari mendekat, segera mengangkat tubuh Kuning dan membaringkannya di tempat tidur. Setelah itu, dua orang ditugaskan menjaganya. Yang lainnya kembali menjalankan tugasnya masing-masing tanpa berani berucap sepatah kata pun. Satu dari putra keluarga itu segera memanggil dokter. Kedua pelayan yang ditugaskan menjaga Kuning sibuk membersihkan luka-luka. Wajah Kuning lebam, tampak luka di sana-sini hingga terlihat sangat mengerikan. Hampir di seluruh tubuhnya terluka. Tuan benar-benar menghajarnya habis-habisan. 30 menit kemudian, dokter pun datang. Kuning diberikan suntikan lalu infus. Dia belum sadar. Dokter hanya berpesan agar dia terus dijaga. Pastikan suhu badannya dalam keadaan stabil hingga dia sadar. Karena dia masih belum bisa melewati masa kritisnya. Ya, seharusnya Kuning dibawa ke rumah sakit, tapi rupanya Tuan melarang. Tidak ada satupun orang yang berani membantah perintahnya. Nyonya menaruh perawat khusus untuk menjaganya demi memastikan suhu badan agar tetap stabil serta mengganti infusnya. Tiap hari dokter datang. 3 hari kemudian, Kuning siuman tapi belum diizinkan bergerak dari tempat tidurnya. Aku tidak menyangka bahwa dia akan siuman secepat ini. Karena jika melihat kondisinya, aku memprediksi bahwa dia akan tidur lebih lama. Semangat hidupnya memang luar biasa. Batin dokter lega sekalipun merasa aneh. Mungkin ini juga yang disebut keajaiban. Bahkan tadinya aku berpikir dia tidak akan selamat karena Tuan melarangku membawanya ke rumah sakit. Dokter masih tampak berpikir keras. Meski ia telah menyimpulkan ini adalah keajaiban, tapi sisi hatinya yang lain meyakini bahwa ada faktor lain di dalam tubuh Kuning hingga membuatnya siuman secepat ini. Begitulah, Kuning terus dirawat oleh dokter yang rutin berkunjung bersama perawat yang setia mendampingi Kuning. Minggu berikutnya, Kuning sudah mulai belajar duduk.
Seiring berjalannya waktu, Kuning mulai belajar berdiri lalu berjalan ke kamar mandi. Akhirnya, dia meminta kepada Nyonya untuk menonaktifkan perawat yang menjaganya. Saya sudah cukup kuat untuk menjaga diri, jadi saya mohon agar perawat diliburkan, ucap Kuning. Nyonya tidak menjawab, tapi raut mukanya menjelaskan bahwa Nyonya keberatan. Tapi Kuning bersikeras, akhirnya Nyonya mengabulkan permohonannya. Ya, baik. Aku akan menonaktifkan perawat, tapi seorang pelayan akan tetap menjaga dan mengawasimu, terutama di jam makan serta jam minum obat, ucap Nyonya lembut. Kuning sudah tidak berani membantah. Pagi itu, Kuning terbangun. Pelayan tidak ada di sampingnya. Dia duduk di tepi ranjang, wajahnya nampak putus asa. Perlahan dia bangkit menuju meja rias. Lalu dia duduk di depan cermin, tatapannya kosong. Dia tertegun saat melihat gunting di atas meja rias. Sedikit konyol memang, tapi gunting itu yang memberinya kekuatan untuk menantang Tuan. Seorang pelayan masuk. Dia berteriak saat melihat Kuning sedang memegang gunting. Kuning menoleh dengan tatapan beku. Ia meletakkan jari telunjuknya di depan bibir dengan tatapan mengintimidasi. Pelayan itu ketakutan. Tangannya gemetar menutup mulut lalu jatuh terduduk. Dia hanya bisa kaku melihat apa yang dilakukan Kuning. Bah! Seorang pelayan lain yang baru datang membawa makanan tanpa sadar menjatuhkan nampan demi menyaksikan apa yang sedang dilakukan Kuning. Suasana pagi yang biasanya tenang menjadi kacau. Pelayan yang tadi menjatuhkan nampan berlari menuju bangunan utama menemui Tuan dan Nyonya yang sedang sarapan. Gemetaran dia berkata, mereka semua terpaku. Pasti telah terjadi sesuatu yang buruk hingga pelayan di depan mereka gemetar, batin Nyonya. Detik selanjutnya, Tuan dan Nyonya berdiri lalu bergegas menuju ke kamar Kuning. Kuning masih sibuk menggunduli rambutnya. Saat Tuan dan Nyonya sampai, rambutnya kala itu hampir habis. Meskipun tidak gundul, tapi sangat pendek, mirip potongan rambut militer, dan yang lebih mengerikan, terlihat petal-petal di sana-sini. Tuan langsung balik badan meninggalkan kamar Kuning. Ada luka di bola matanya. Nyonya merebut gunting dari tangan Kuning. Dilemparnya gunting itu begitu saja serampangan. Lalu direngkuhnya tubuh Kuning. Air matanya jatuh satu persatu, kemudian berubah menjadi isakan. Beberapa saat kemudian Kuning justru menepis pelukan Nyonya. Anda menangis sekarang. Apa gunanya? Anda sudah memilih untuk mendorongku pergi, jadi tolong jangan ikut campur. Kuning langsung membelakangi Nyonya. Dia sangat marah, bahkan suaranya hampir berteriak. Ya, Kuning benar. Untuk apa menangisnya sekarang? Bukankah dia sudah memutuskan untuk tidak ikut campur? Pesan rahasia yang diberikannya sudah sangat jelas, memberikannya handphone. Artinya, Kuning harus meminta bantuan dari luar. Sayang, saya yakin ada kesalahpahaman di sini. Saya sangat yakin, bahkan ucap Nyonya lembut mencoba menjelaskan kesalahpahaman. Anda memberikanku handphone karena Anda sudah muak padaku. Selain itu karena Anda sudah tidak sanggup melindungiku. Jadi Anda berharap agar aku bisa memakai handphone yang Anda berikan dan meminta pertolongan dari orang luar, balas Kuning getus. Jadi tolong jangan ikut campur. Saya sudah memutuskan untuk menghadapi Tuan tanpa bantuan Anda. Nyonya tampak tertegun mendengar ucapan Kuning. Dia berusaha memahami situasi kemudian berkata, "Alright, as you wish then." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Nyonya lalu meninggalkan kamar Kuning, diikuti kedua putranya. Kedua anaknya itu yang sedari tadi hanya menonton tampak menggeleng lemah. Sesaat setelah Nyonya pergi, Tuan kembali ke kamar Kuning dengan berseragam lengkap, tampak tampan dan menawan. Caranya memandang Kuning sudah berbeda, tampak sayang sekaligus iba. Ada kesedihan bercampur luka di sorot matanya. Meski wajahnya terlihat beku, tapi bola matanya tidak dapat menyembunyikan kesedihan dan lukanya. Pagi itu, Tuan memutuskan menitipkan Kuning ke kantor polisi. Dia sendiri yang mengantarnya. Kondisi kesehatan Kuning belum pulih. Masih ada beberapa benjolan di kepala dan pelipis masih membiru. Wajahnya juga masih nampak sangat pucat. Dia juga masih dalam pengawasan dokter. Namun, Tuan tidak ingin melihat hal yang lebih fatal. Tuan membawa Kuning ke kantor polisi terdekat. Setiap petugas yang berpapasan dengannya langsung berhenti memberikan hormat. Tuan langsung menemui kepala kantor polisi. Setelah berbasa-basi ala Kuwait, Tuan menjelaskan bahwa gadis yang dibawanya telah terluka karena tangannya sendiri.
Kepala kantor polisi jelas sangat terkejut, tapi ia berusaha menyembunyikannya. Tuan juga meminta agar Kuning dijaga dengan baik. Dia juga bilang bahwa dokter akan datang setiap harinya untuk memeriksa keadaannya. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Tuan membisikkan sesuatu. Bola mata kepala kantor polisi nampak membulat sempurna. Sedetik kemudian, ia mengangguk tanda mengerti. Kuning hanya bisa pasrah ke nasibnya. Dia berpikir dia pasti akan dimasukkan sel, tapi ternyata dia salah. Setelah tuannya pergi, kepala kantor polisi memanggil dua orang anak buahnya dan ditugasi menjaga Kuning, lalu Kuning dibimbing masuk ke sebuah ruangan kosong. Sebelum pergi, petugas pun berpesan agar tidak menutup pintu. Kuning hanya mengangguk pasrah. 3 hari berada di kantor polisi, Kuning tidur di kasur yang empuk, diberikan makanan yang layak, dokter pun juga datang setiap hari. Di hari keempat, Tuan datang bersama Nyonya, lalu mereka mengantarkannya ke agensi. Tuan dan Nyonya mengantarkanku sendiri ke agensi. Dalam hati Kuning bertanya bingung. Tidak mungkin, tidak mungkin Tuan menjadi baik hati dalam satu malam. Namun aku melihat luka di bola matanya saat mengantarkanku ke kantor polisi. Kuning kalut memikirkan tuannya. Setelah serah terima dilakukan, Tuan dan Nyonya lalu meninggalkan agensi. Kuning nampak lega. Meskipun hatinya benar-benar terluka, hari itu juga ia menghubungi Sapu Jagat. Sapu Jagat yang memang sedang mencari Kuning seperti orang gila. Ia tidak percaya saat mendengar suara Kuning saat kabel getih terputus, atau tepatnya disembunyikan oleh Kuning. Perasaan Sapu Jagat benar-benar was-was. Saat itu ia begitu yakin kakaknya memang sudah tiada. 1 jam kemudian, Sapu Jagat telah berada di hadapan Kuning. Ia langsung datang ke kantor polisi. Begitu mendapatkan kabar dari Kuning, kedua kakak beradik itu lalu berpelukan erat, menangis sesenggukan. Setelah puas dengan tangis, Sapu Jagat menemui Banuwati dan membawa Banuwati ke kantor polisi. Aku ingin kakakku kembali ke Indonesia secepatnya, ucap Sapu Jagat tegas. Namun belum lagi Banuwati menjawab ucapan Sapu Jagat, keduanya sangat terkejut kala mendengar jawaban dari Kuning. Aku tidak ingin kembali ke Indonesia. Kuning menolak untuk dipulangkan, meski ia telah menghadapi situasi yang hampir merenggut nyawanya. Banuwati dan Sapu Jagat tertegun. Ia tidak habis pikir dengan keputusan Kuning. Keduanya bersitatap tanpa kata. Bisu membeku seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja keluar dari bibir Kuning. Kuning tiba-tiba berdiri lalu menggenggam tangan Sapu Jagat. Ia memejamkan mata sambil merapal mantra. Mantra yang dirapalkan terdengar menggema di telinga Banuwati. Perempuan cantik itu tercekat. Ada 2 garis lurus muncul tiba-tiba di kedua lengan Kuning dan Sapu Jagat, tepat di sebelah urat nadi. Garis itu berwarna kuning kemasan, mirip seperti teriris belati tajam. Darah mengucur dari kedua gadis itu. Banuwati menggigil menyaksikan, tapi lidahnya keluh. Bibir tidak mampu berucap sepatah kata pun, seolah telah dijahit. Bayu menyambung kembali kabel getih, ucap Sapu Jagat dingin sambil menatap Banuwati seolah menjelaskan. Akhirnya Mbak menyadari betapa berbahayanya tanah negeri yang sedang kita pijak, ucap Sapu Jagat lirih. Tubuh mereka berdua gemetar, tampak menahan sakit. Keringat dingin keluar dari tubuh keduanya, bahkan kini matanya mulai berair. Sesaat kemudian Sapu Jagat tersenyum lega. Ada binar bahagia di raut wajahnya. Bola matanya berbinar indah. Bersamaan dengan itu, Kuning membuka mata. Sementara darah masih menetes dari lengan mereka berdua. Banuwati tidak dapat bergerak dari tempatnya. Matanya masih tak berkedip, bibir keluh. Beberapa saat kemudian, ia terkulai. Kuning dan Sapu Jagat buru-buru menolong. Banuwati dibaringkan di kasur milik Kuning. Kuning mengusap wajah Banuwati 3 kali dengan telapak tangan, lalu meniup ubun-ubunnya. Kemudian ia berbisik di telinga Banuwati. Sudah, tidak apa-apa. Ayo bangun. Beberapa saat kemudian, Banuwati membuka mata. Ia tampak bingung. Anehnya ia tidak ingat apa-apa. Aku di mana? Tanyanya lirih. Kuning tersenyum beku. Banuwati menatap Kuning ngeri. Apa yang terjadi? Batinnya bertanya. Dia tidak berani berkata apa-apa. Ngeri dengan tatapan Kuning. Sebesar apapun ia berusaha mengingat, tetap saja ia bingung. Aku yakin
Begitu yakin bahwa telah terjadi sesuatu, tapi apa? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Ingatannya hanya sampai kepada saat Kuning mengatakan jika ia tidak ingin kembali ke Indonesia. Sementara Kuning mengerling kepada Sapu Jagat, keduanya pun tersenyum, menyembunyikan senyum itu dari Banuwati. Ketika Banuwati sepenuhnya menemukan kesadarannya, Sapu Jagat berpamitan. Kuning memang belum pulih sepenuhnya, tapi keputusannya sudah bulat, dia akan tetap tinggal di Kuwait. Hari itu juga, atas izin sang tuan, Kuning dibawa pulang ke agensi. Hari itu berlalu dengan tenang. Setelah bertemu Sapu Jagat, Kuning hanya menghabiskan waktu untuk bersantai di akomodasi, bercengkrama dengan applicant lain yang bernasib hampir sama, yaitu dipulangkan dari rumah majikan. Hanya berbeda-beda permasalahannya. Umumnya, mereka memiliki masalah yang ringan, ketidakcocokan dan kesalahpahaman kecil. Hanya Kuning yang menghadapi masalah berat. Besok paginya Kuning menemui Banuwati. Aku sudah siap untuk bekerja kembali. Kau itu harus menghabiskan obatmu dulu, kemudian melakukan medical check up, jawab Banuwati, suaranya pelan tapi tegas. Obat akan kuhabiskan sesuai petunjuk dokter, tapi medical check up kurasa tidak diperlukan. Aku sepenuhnya baik-baik saja. Yang kupedulikan adalah ke salon, jawab Kuning lembut. Ke salon? Tanya Banuwati bingung. Kuning tidak menjawab pertanyaan dari Banuwati, tangannya bergerak melepaskan hijab. Banuwati syok menyaksikan kepala Kuning yang tanpa hijab. Ia sempoyongan hampir terjatuh. Buru-buru Kuning memapa Banuwati, dibimbingnya untuk duduk. Aku benar-benar tidak menyangka kau telah menggunduli rambutmu. Rupanya ini yang membuat Tuan menyerah kalah padamu, ucap Banuwati sedih. Tadinya gunting itu akan kuarahkan ke dadaku untuk mengakhiri hidup. Namun kemudian aku ingat penderitaan Bapak. Jawab Kuning tak kalah sedih. Pikirannya kembali menerawang ke Indonesia demi keluarga. Ayahnya hampir saja kehilangan nyawa. Lalu, kenapa aku harus menyerah secepat ini? Kuning tampak membeku saat batinnya berucap dingin. Kau ini memiliki keteguhan hati dan punya cara sendiri membentengi diri, ucap Banuwati dalam hatinya. Kuning hanya senyum-senyum mendengarkan. Ya, dia memang mampu membaca pikiran Banuwati. Sampun ngebrenengnya Banuwati, Kuning berbisik sambil menyentuh bahu Banuwati yang refleks melonjak. Aku dengar loh apa yang kau katakan dalam hati. Kuning tersenyum datar. Banuwati makin terkejut, tapi kemudian ia tersenyum. Sudah kuduga, kalian berdua memang punya linuweh, cetusnya. Suaranya sangat pelan, nyaris berbisik. Linuweh opo? Lah buh, pikiri dewe. Banuwati tampak kesal. Banuwati, semua yang lahir itu diberikan bekal yang sama, dikasih saudara empat dan diri sendiri, lalu diberikan kekurangan dan kelebihan. Sejatinya, manusia linuweh itu adalah manusia yang bisa melihat dan mengerti dirinya sendiri. Bekal itu ibarat pusaka, harus dijaga dan dirawat, diasah, dikasih makan. Ya, jika dibiarkan tidak terurus, kehujanan, kepanasan, jadinya karatan, tidak berguna, malah justru akan bisa mencelakakan, ucap Kuning panjang lebar. Banuwati nampak tercenung mendengar ucapan Kuning. Dia semakin kagum dengan gadis muda yang ada di hadapannya. Semudah ini, tapi sudah mampu memahami kesejatian hidup, batinnya. Aku jadi diantar ke salon apa tidak? Apa biar seperti ini aja rambutku petal-petal toh dipakai hijab, ucap Kuning datar. Kuning tampak menyadari bahwa Banuwati mulai dapat memahami siapa dirinya, makanya ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Banuwati tersenyum datar, raut wajahnya sulit dibaca, lalu ia memberikan isyarat agar Kuning memakai hijabnya. Kemudian dia mengantarkan Kuning ke salon. Rambutnya dirapikan, tepatnya digundul plontos, karena hanya dengan cara itu petalnya bisa hilang dan akan tumbuh dengan rapi nantinya. Banyak perempuan yang berbisik-bisik memandang dengan tatapan aneh. Kuning sama sekali tidak menghiraukannya. Sudah kuduga aku akan menghadapi situasi seperti ini, apalagi di negeri yang semua serba diatur dengan saklek tanpa basa-basi. Mau ngikut aturan atau berurusannya dengan polisi, bahkan bisa berujung deportasi atau dipenjara. Sepulang dari salon, Kuning kembali menanyakan kapan ia akan dicarikan pekerjaan baru. Namun jawaban Banuwati masih sama, dia harus menghabiskan obat, kemudian kembali melakukan check up atas kondisi kesehatannya.
Seperti yang dijanjikan oleh Banwati, setelah obatnya habis dan melakukan medical check up, Kuning diizinkan untuk bekerja kembali. Selesai, wow, luar biasa. Nasura 2101, kisah keluarga Pak Mat, Kuning, Sapu Jagat. Wah, ini sangat selalu menarik untuk disimak. Dan pada kisah kali ini adalah kisah Kuning dan Sapu Jagat. Dua kakak beradik ini akhirnya pergi merantau ke negeri seberang, tepatnya di Jazirah Arab ya, di Kuwait, untuk bekerja di sana. Dan perlu teman-teman ketahui, mungkin yang baru bergabung ya, yang belum mengikuti kisah-kisah keluarga Pak Mat selanjutnya, bahwasanya Kuning dan Sapu Jagat itu rela untuk terbang jauh ke negeri Kuwait untuk agar mereka bisa membayar hutang-hutang yang mana sebenarnya itu bukan hutang Pak Mat, tapi dibebankan oleh Pak Mat. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru bergabung atau baru mendengarkan kisah ini, bisa mengikuti kisah sebelumnya ya, yang mana sudah kami buatkan playlistnya agar teman-teman gak bingung. Dan asli keren banget di sini. Di sini banyak sekali yang bisa kita ambil ya. Tapi saya yang tertarik ini adalah di ending jadi di tengah deraan siksaan yang didapatkan oleh Kuning, yang mana dia sudah memutus kabel getihnya itu ya. Jadi kabel getih itu adalah penghubung antara Kuning dan Sapu Jagat, sengaja diputus supaya Kuning ini pengen Sapu Jagat kerja aja supaya nggak mikirin dia ya. Jadi di sini Kuning menghadapi semuanya sendiri, dan saya salut di sini di endingnya ini ketika dia sudah megang gunting, yang dimana pada awalnya dia sempat kepikiran untuk menghabisi hidupnya saja, ternyata buat cukur rambutnya. Dan ketika rambutnya dicukur tidak beraturan sampai botak, disitulah akhirnya tuannya ini, majikannya ini ya, mungkin dalam bahasanya ilfil, akhirnya iba, merasa iba, dan akhirnya melepaskan begitu saja. Luar biasa sekali kisahnya, dan intinya kisahnya ini keren banget. Terima kasih untuk Nasura 2101. Ditunggu lagi kisah selanjutnya dari keluarga Pak Mat ya. Dan yang pasti kalau bisa munculin Pak Mat ini, karena semuanya kangen nih sama Pak Mat, Kuning, Sapu Jagat kalau udah sama-sama, dan selalu menarik untuk disimak. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Ilo Extreme. Silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain ya, yang mungkin punya komentar lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya ingin sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya barusan ya ke teman-temannya ataupun saudara-saudaranya agar merasa ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata belum subscribe, lupa atau gimana ya, yuk klik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload di setiap malamnya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, audio voice note bebas, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Untuk yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.